Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Warga Kapa bentrok dengan aparat, 5 orang ditangkap. Jamu tamu dari Medan dengan sabu-sabu, 4 pelaku ditangkap polisi. Dukung ketahanan pangan, masyarakat Nagari Sasa beternak ayam petelur. Jadi kami mohon maaf, tidak ada sepertinya persahabatan antara kita. Warga Nagari Kapa, Pasaman Barat, kembali menghadang alat berat dan mobil perusahaan yang membawa bibit tanaman kelapa sawit di area yang mereka sengketakan di Nagari Kapa pada Senin siang. Namun aksi ini dihadang oleh ratusan aparat, baik dari Polres Pasaman Barat maupun dari Brimob Polda Sumatera Barat. Upaya negosiasi hingga membujuk warga untuk bergeser tidak dihiraukan massa. Karena tidak diindahkan, polisi merangsek maju dan menggeser dengan paksa warga ke pinggir agar alat berat dan mobil pembawa bibit tanaman kelapa sawit bisa masuk ke lokasi. Melihat ini, beberapa warga nekat mengadang di tengah jalan. Kesempatan inilah dipakai polisi untuk menangkap 5 pria yang dituduh sebagai provokator aksi unjuk rasa itu. Sedangkan beberapa orang perempuan jatuh pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan hati mereka. Aksi ini dipicu perselisihan antara warga Nagari Kapa dengan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di lahan itu. Dengan alasan mereka menghalangi kegiatan perusahaan. Kenapa mereka bilang menghalangi? Itu bukan menghalangi. Mereka bertahan di lokasi tanah ulayat mereka dan memperjuangkan tanah ulayat mereka karena sebelum ada penyelesaian tidak boleh pihak perusahaan untuk melakukan aktivitas di lokasi tanah ulayat adat Nagari. Menurut pihak perusahaan, secara hukum, pihaknya telah memenangkan 3 putusan pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Dengan dasar itu, mereka melakukan penanaman. Pihak perusahaan mengaku telah rugi hingga 30 miliar rupiah akibat persoalan ini. Selain itu, pihak perusahaan sudah menyerahkan plasma kepada masyarakat sesuai perjanjian. Tahun kami seharusnya dapat melakukan tanam dan sudah menghasilkan. Ternyata selama ini kami tidak dapat menanam dan tidak dapat menghasilkan, dan kami telah dirugikan kurang lebih ya 30 sampai 50 miliar. Nah, terkait pembangunan plasma kami sudah memenuhi kewajiban 100%. Dan itu Pernyataan Humas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut dibenarkan oleh Pucuk Adat Luhak Saparampek Kapa, Alman Gampo Alam. Menurutnya, terkait persoalan tanah ulayat dengan pihak perusahaan sudah tidak ada masalah, karena pihak perusahaan telah memberikan lahan plasma sesuai yang dijanjikan. Pucuk Adat Luhak Saparampek Kapa menuding mereka yang menolak penanaman kelapa sawit bukanlah warga Kapa secara umum, melainkan anggota Serikat Petani Indonesia. Masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Nagari Kapa itu adalah masyarakat yang tergabung, kami tidak tahu, tapi di media sosial kami lihat mereka tergabung di SPI Basis Kapa. Untuk tanah di Nagari Kapa itu tidak ada yang tidak bertuan. Karena penguasa dan pemilik tanah ulayat itu, baik yang plasma maupun inti, itu adalah masyarakat adat atau pemangku adat. Warga Nagari Kapa berharap agar proses pembersihan lahan dan penanaman bibit kelapa sawit dihentikan sementara waktu sampai terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun jika melihat proses hukum yang telah dijalani,
rasanya tidak ada lagi celah bagi warga Kapa untuk menguasai lahan yang telah menjadi hak perusahaan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Polisi dari Polsek Koto Tangah berjaga di pintu keluar pangkalan bus Trans Padang Koridor 1 di Simpang Kalumpang, Koto Tangah, Padang. Tindakan itu dilakukan agar bus Trans Padang dapat keluar dari pangkalannya dan beroperasi seperti biasa melayani masyarakat. Sebelumnya, belasan mobil angkutan kota yang berwarna oranye, jurusan batas kota Lubuk Buaya, Pasaraya, Padang, menghadang di pintu keluar pangkalan tersebut. Akibatnya, belasan bus Trans Padang jurusan Lubuk Buaya, Lapangan Imam Bonjol tidak bisa beroperasi sama sekali. Para pemilik mobil angkutan kota melakukan aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah Kota Padang yang tak kunjung melibatkan mereka dalam operasional bus Trans Padang. Sedangkan di koridor lain, yakni koridor 2 dan 6, para pemilik mobil angkutan kota dilibatkan dalam kerjasama. Bentuk kerjasamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa 3 mobil angkutan kota bisa ditukar dengan 1 bus Trans Padang dengan sistem pembagian keuntungan. Setelah 10 tahun beroperasi, keuntungan dari bus Trans Padang itu sepenuhnya menjadi hak pemilik mobil angkutan kota. Dengan Perwako, 3 angkot, 1 Trans Padang. Yang itu nantinya setelah habis 10 tahun adalah pemilik angkot, bukan pemilik Pemda. Jadi yang kita harapkan seperti koridor yang lain. Kenapa koridor 1 kecuali? Itu yang kami tuntut. Bahkan dari 15 kami tambah 10 lagi. Agar masalah ini tidak berlarut-larut, polisi, Camat Koto Tangah, perwakilan Dinas Perhubungan Padang, dan perwakilan pengelola bus Trans Padang mengadakan pertemuan dengan para pengusaha mobil angkutan kota itu. Hasil pertemuannya, aspirasi para pengusaha mobil angkutan kota akan disampaikan kepada Wali Kota Padang untuk ditindaklanjuti. Robiham melaporkan dari Padang. Kami juga tidak bisa menekan Kepala Dinas Perhubungan. Proses rekonstruksi kasus pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan, yang dibunuh oleh IS, telah rampung digelar di Kayu Tanam, Padang, Pariaman. Prosesnya pun mendapat atensi yang luar biasa dari warga yang hadir di lokasi untuk menyaksikan berjalannya rekonstruksi itu. Bahkan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman juga hadir di lokasi untuk melihatnya secara langsung. Hasil rekonstruksi ini akan dipakai penyidik untuk melengkapi berkasnya. Jika telah lengkap, akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Pariaman. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, proses rekonstruksi memperjelas hasil pemeriksaan polisi. Namun demikian, Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman masih belum memastikan apakah akan menerapkan pasal unsur berencana dalam kasus ini. Kejaksaan baru bisa menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun dan pasal 285 KUHP tentang perkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun. Sedangkan penerapan pasal 340 atau unsur pembunuhan berencana masih dalam pertimbangan jaksa. Sementara berdasarkan berkas perkara kan 338 dengan 285 KUHP, tapi nanti kami akan terus mendalami untuk pengembangan pasal-pasal yang bisa disangkakan kepada para tersangka. Ada dugaan 340? Dugaan ya akan kami terus dalami, mungkin nanti akan terlihat setelah kami melakukan pendalaman. Jika pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan ini diterapkan, maka tersangka dapat diancam hukuman mati. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman.
Badan Pengawas Pemilu Darmasraya tidak saja mengawasi kampanye calon bupati dan wakil bupati di lapangan, baik berupa kampanye terbuka maupun tertutup, namun juga intensif mengawasi kampanye di platform media sosial. Untuk itu, Bawaslu Darmasraya telah membentuk tim siber yang akan mengawasi penyebaran informasi terkait kampanye di media sosial. Pengawasan akan difokuskan pada pelanggaran seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan materi kampanye yang mengandung unsur pelanggaran etika. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada, Pasal 69, huruf B dan C, diuraikan bahwa dalam kampanye dilarang menghina agama, suku, ras, dan golongan, dan dilarang menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, baik secara perseorangan atau kelompok masyarakat. Bagi setiap orang yang melanggar, bisa dikenakan sanksi pidana yang diproses melalui Gakumdu. Selain itu, diharapkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam memantau aktivitas kampanye di dunia maya untuk membantu kerja pengawasan Bawaslu. Ini kita juga membentuk tim cyber untuk pengawasan di media sosial. Kami juga membentuk pokja kampanye. Kita libatkan beberapa pihak, ada dari kepolisian dan dari stakeholder yang lainnya untuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran di masa kampanye. Kegiatan kampanye yang sudah berlangsung itu ada kegiatan kampanye terbatas dan juga ada kampanye pertemuan tatap muka. Hingga saat ini, Badan Pengawas Pemilu Darmasraya belum menerima laporan atau menemukan pelanggaran dalam masa kampanye ini, baik di lapangan maupun di media sosial. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.